Kembali lagi bersama kami di channel Belajar Investasi. Kali ini kita akan belajar fundamental perusahaan, parameter-parameter dasar fundamental perusahaan. Apa sih sebenarnya parameter-parameter yang diperlukan agar dikatakan perusahaan itu fundamentalnya bagus? Parameter-parameter dasarnya akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama Belajar Investasi. Langsung saja kita bahas parameter-parameter yang kita harus ketahui agar dapat menilai perusahaan bagus atau tidak secara fundamentalnya. Langsung saja ke web RTI, rti.co.id, kemudian kita tekan profile. Kita contohkan perusahaan Adaro. Kinerjanya seperti ini ya. Saya pribadi menitik beratkan suatu perusahaan bagus atau tidaknya di parameter pertama adalah hutang perusahaan. Bagaimana menilai perusahaan itu bagus secara fundamentalnya? Dari yang pertama hutangnya, kita lihat liquidity. Kita lihat hutangnya dulu di liquidity. Di likuiditas perusahaan ini kita melihat parameter-parameter yaitu DER, ROE, ROA, dan rasio-rasio ini secara umum saja. Contoh ini pada perusahaan Adaro tadi ya, kita perbesar. Perusahaan Adaro memiliki debt to equity ratio 70,42. Perusahaan yang bagus memiliki debt to equity artinya itu hutang dibandingkan dengan modalnya. Perusahaan yang bagus memiliki hutang lebih kecil dari modal setahunnya. Jadi 70%, ini kan perbandingan aja ya, 70%. Misalnya kita punya utang 70 juta, perusahaan ini misalnya punya utang 70 juta, equity-nya 100 juta kayak gitu. Berarti 70%. Jadi lebih besar equity-nya. Jadi maksimal perusahaan yang bagus memiliki debt equity ratio 100% saja maksimal, atau di bawahnya. Misalnya ini Adaro di bawahnya 70%. Lain halnya dengan bank dan perusahaan finansial. DER-nya besar-besar biasanya. Ini berlaku non-bank saja. Kemudian setelah DER kita lihat ROE dan ROA. Biasanya saya mematok ROE-nya harus di atas 10%, ROA-nya harus di atas 5%. Bagi perusahaan-perusahaan dengan kapital yang menengah, parameter itu mumpuni untuk menyaringnya, ROE dan ROA 10 dan 5%. Namun untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya ROA-nya lebih kecil, misalnya ROA-nya cuma 3% seperti itu. Kemudian kita lihat price to earning ratio. Rasio yang ini ya. Rasio ini membuktikan harga price ya, harganya dibandingkan dengan earning, pendapatan yang dihasilkan dari satu sahamnya. Perbandingannya segini. Harga satu lembar sahamnya dibandingkan dengan earning 6,41. Perusahaan-perusahaan yang under value, contohnya ya, Adaro ini under value ya. Batasnya rata-rata Indonesia price to earning ratio-nya itu 22 sekarang ya. Jadi perusahaan di bawah rata-rata itu berarti perusahaan itu under value atau harganya lebih murah ya. Kemudian selain itu quick ratio, cash ratio, yang penting kalau ini nggak merah aja ya, itu udah bagus ya. Kemudian yang terakhir earningnya, ada pertumbuhannya ya. Tiap tahun kita lihat earning per share EPS ini ya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Rata-rata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian market capital ini menandakan perusahaan itu besar atau kecilnya di bursa saham ya, dia memiliki pengaruh atau tidak di bursa saham dari market capital. Perusahaan kapital besar biasanya memiliki modal di atas 50 triliun, kemudian menengah 10 sampai 50 dan perusahaan kecil di bawah 10. Dari beberapa parameter tersebut kita sudah bisa menyimpulkan perusahaan itu bagus atau tidak. Contohnya
Adaro ini yang saya contohkan ini, dia utangnya kecil ya, di bawah 1 atau di bawah 100%, price earningnya masih kecil, masih murah. Kemudian ada dividen yield juga, dividen yieldnya 6% dari harganya. Kemudian earning per share-nya untuk tahun 2018 ke 2019 naik ya, kira-kira, karena belum ada ini laporan akhir tahunnya. Dari beberapa parameter tersebut kita bisa simpulkan perusahaan ini bagus dan layak kita koleksi sahamnya. Demikian pertemuan kali ini atau tutorial kali ini. Sampai jumpa ke pertemuan-pertemuan selanjutnya atau tutorial-tutorial selanjutnya. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, tolong di subscribe, kemudian di komen apa yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian jangan lupa klik lonceng di bawah, share bila Anda rasa video ini bermanfaat buat teman-teman Anda atau saudara Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sukses untuk Anda dan selalu semangat.